buat rumusan masalah yang searah dengan tujuan, yang memiliki manfaat terhadap tujuan penelitian itu. Ada kasus yang paling mudah misalnya akhir-akhir ini yang viral tentang zaman akhir itu, orang laki-laki bisa menikah dengan 50 perempuan dengan mengambil titik istilah dalam sebuah hadis Sahih Bukhari misalnya. Ini kan 1:50 sebagai sebuah keputusan hukum, katakan begitu. Ini kan harus diteliti. Saya tidak ingin menyalahkan yang mengkritisi maupun saya tidak ingin menyalahkan yang mengungkapkan pendapat awal yang kemudian menjadi viral itu. Ini harus, karena memang seluruh teks Al-Quran dan hadis itu memang punya latar belakang yang konteksnya bisa jadi berbeda. Hadis, makanya kita selalu dapat pesan ya, kalau belajar Quran hadis itu kembali pada Quran hadis itu penting, tapi tidak bisa kita langsung kembali pada Quran hadis tanpa seorang ulama. Mengapa kita mau memahami Quran hadis itu memerlukan ulama? Karena satu ayat itu akan memungkinkan memunculkan penafsiran yang berbeda-beda. Termasuk satu hadis, merasa bisa mudah memahami bahasa Tuhan itu kan. Apa itu kan kalamullah. Tidak mudah memahami kalamullah kalau tidak melalui berbagai perangkat keilmuan dan basyirah seorang ulama, mata hati kasaf seorang ulama. Sama memahami hadis sudah begitu. Maka sampai kapanpun kalau orang hanya memahami Quran hadis langsung tanpa melalui pendapat pandangan-pandangan ulama langsung ingin disampaikan ke publik, pasti banyak hal yang akan memunculkan debatable, perdebatan. Nah, beda kalau sudah melalui pintu para ulama-ulama itu. Nah, sehingga akan sulit memaknai koi begitu langsung dipahami begitu saja, sampaikan publik gak bisa. Nah, apalagi di situ sudah didahului tanda-tanda hari akhir itu muncul kebodohan umat. Di antara kebodohan umat itu disebutkan di hadis itu banyaknya kemaksiatan, minuman, banyaknya huwat, banyak fitnah, termasuk lagi laki-laki menikah. Mungkin ada yang memahami menikahi 50, ada yang memahami itu dalam konteks hukum yang akan terjadi pada saat yang akan datang, atau ada yang memahami itu sebagai dampak kejahiliahan seseorang sehingga tidak mengerti aturan, padahal aturannya tetap fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa fa in khiftum alla ta'dilu, bahwa aturannya di situ. Kok sampai 50 berarti dia tidak tahu aturan ya. Pantas tanda-tanda hari kiamat. Ada yang mengartikan begitu dan ini yang menjadi pemahaman umum. Tapi persoalannya bukan persoalan makna dari teks itu sendiri. Tapi persoalannya adalah persoalan memang hadis itu harus didiskusikan dengan melibatkan banyak ulama. Jadi saya tidak berposisi menyalahkan siapa, membenarkan siapa. Tapi saya hanya ingin meyakinkan pada kalian semua bahwa memahami Quran hadis itu memang harus melalui pintu ulama. Karena ada berbagai latar belakang teks yang berbeda dan ada kemungkinan banyak konteks yang bervariasi yang memerlukan pemahaman yang matang dari ahlinya. Dan itu melibatkan ijma. Tidak bisa diputuskan satu lisan seorang ulama, apalagi orang yang masih biasa belum mencapai maqam ulama misalnya. Jadi terlepas dari pro kontra atau yang mauquf dan sebagainya, saya hanya ingin meyakinkan memang ini salah satu bukti betapa rawannya seseorang
kembali pada Quran hadis tanpa melalui ulama, tanpa melalui ijma dan qiyas. Betapa rawannya kembali Quran hadis tanpa ulama, langsung kembali pada Quran hadis. Apalagi yang belum bisa baca Quran, tajwid juga belum bisa, bahasa Arab juga belum bisa. Dikit-dikit Quran hadis, kalau enggak, wah salah, itu repot itu. Karena memang banyak teks Al-Quran maupun teks hadis yang memang masih perlu dipahami dengan betul-betul melalui pintu seorang ulama. Makanya kalau dalam tradisi pesantren di lingkungan kiai-kiai jarang yang kepleset, karena mereka tidak semudah mengatakan kembali pada Quran hadis, kembali pada Quran hadis. Semuanya melalui pintu ijma qiyas, semuanya melalui pintu ulama. Makanya di Basul Masail kiai NU itu yang menjadi rujukan tidak langsung Quran hadis. Yang menjadi rujukan justru malah karya-karya ulama-ulama klasik itu, karena itu lebih elegan, lebih nyaman. Kalau lewat pintu ulama kan lebih nyaman. Kalau langsung balik Quran hadis tanpa melalui pintu ulama, nanti mas akan menunjukkan banyak debat. Pokoknya sampai kapanpun kalau ceramah langsung mengambil rujukan Quran hadis tanpa melalui pintu ulama, tanpa merujuk pendapat-pendapat ulama, itu pasti akan memunculkan banyak debatable terkait dengan apapun pokoknya. Nah, kalau sudah, itu kan butuh riset yang serius. Misalnya mengkaji qayyimah harus saya publikasikan ke masyarakat. Apa latar belakangnya? Kemudian rumusan teoritik dari pandangan-pandangan ulama. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan keilmuan itu memang harus diidentifikasi betul mana yang menjadi masalah, mana yang tidak menjadi masalah, dan mana yang perlu dirumuskan, dan apa yang menjadi tujuannya, manfaat, serta hal-hal teoritis yang mendukung dari sebuah kajian itu harus biar tidak memunculkan banyak debatable atau kesalahpahaman. Nah, itu contoh kasus kecil dari studi kita. Baik, ada pertanyaan untuk saya?